Juara Piala AFF U19, Indra Syafri bakal latih timnas senior, MU pilih bangun stadion baru, Pep Guardiola kecam FIFA, UEFA, dan Premier League. Kejutan, Arsenal rekrut Leroy Sané, Mbappe jadi pemilik klub termuda. Hai football lovers, Mimin gak berhenti ngingetin kalian buat subscribe dan nyalakan loncengnya dulu agar tak ketinggalan berita terbaru dari Starting 11 News. Gelora Bung Tomo telah jadi saksi timnas U19 Indonesia menjadi juara Piala AFF U19 2024 dengan mengalahkan Thailand 1-0. Di balik kemenangan tersebut terselip beberapa fakta menarik. Antara lain, gelar ini adalah gelar kedua timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 setelah terakhir diraih di tahun 2013 silam. Menariknya, di 2013 juga dilatih oleh Indra Syafri dan diraih di Jawa Timur. Gelar ini juga gelar keempat Coach Indra selama menangani timnas Indonesia. Selain itu, pencapaian timnas U19 Indonesia dianggap mirip dengan pencapaian Spanyol di Euro 2024, yakni menjadi juara dengan tak terkalahkan sejak babak grup. Masih dari gegap gempita kesuksesan timnas Indonesia U19 raih juara Piala AFF. Coach Indra Syafri pasca laga santer dikabarkan akan ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia senior di AFF 2024 nanti. Saat ditanya jurnalis perihal kans itu, Coach Indra tak banyak berkomentar. Ia hanya memastikan bahwa dia siap dan tak bisa menolak bila diberi kesempatan oleh PSSI. Tapi menurutnya dia masih mengukur diri. Ia tak mau jumawa dan merasa hebat hanya karena juara Piala AFF U19. Peluang Indra Syafri melatih timnas Indonesia senior di Piala AFF 2024 muncul karena Sintayong diperkirakan akan fokus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari kabar tanah air beralih ke kabar sepak bola Eropa. Dilansir dari Daily Mail, Manchester United di bawah kepemilikan Ineos memutuskan akan membangun stadion baru berkapasitas 100.000 penonton. Langkah tersebut membuat pihak MU harus segera merobohkan Old Trafford dalam beberapa tahun mendatang. Pasalnya proyek baru senilai 2 miliar pounds tersebut direncanakan dapat rampung pada tahun 2030. Stadion baru MU nantinya akan lebih mewah dari Wembley. Stadion tersebut akan jadi stadion terbesar di Inggris. Sementara itu dari kabar Manchester sebelah, pelatih Manchester City Pep Guardiola baru-baru ini mengecam para petinggi FIFA, UEFA, dan Premier League. Pelatih botak tersebut geram dengan penjadwalan pertandingan klubnya. Pep tak takut terhadap respon para petinggi tiga institusi sepak bola tersebut setelah melancarkan kritik ini. Menurut Pep, jika para petinggi FIFA, UEFA, maupun Premier League tetap mengabaikan kondisi pemain, mereka lama-lama bisa mati. Jadwal laga yang padat dan tidak manusiawi menurutnya terlalu berlebihan. Masih kabar soal UEFA, dilansir dari The Sun, UEFA resmi menjatuhkan denda besar kepada FA atas perilaku rusuh fans Inggris di 4 pertandingan The Three Lions di Euro 2024. FA didenda total 45.015 pounds karena kerusuhan yang mereka sebabkan selama laga Inggris melawan Slovakia, Swiss, Denmark, dan Spanyol. Perilaku rusuh dari fans Inggris di Euro 2024 salah satunya disebabkan oleh permainan Inggris sendiri yang membosankan. Masih dari timnas Inggris, dilansir The Sun, pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, muncul menjadi kandidat terkuat pelatih timnas Inggris. Kabar tersebut muncul setelah Direktur Teknis FA, John McDermott, yang ditugasi merumuskan pengganti yang tepat bagi Southgate ternyata adalah teman dekat McKenna. McDermott dan McKenna sebelumnya diketahui pernah bekerja sama di Spurs. McDermott dilaporkan juga adalah pengagum taktik dan pendekatan McKenna saat di Ipswich Town. Kemungkinan McDermott menunjuk rekannya tersebut kini makin besar. Dari kabar pelatih muda McKenna, beralih ke kabar pelatih kawakan Steve Bruce. Dilansir Daily Mail, Steve Bruce dilaporkan akan segera melatih timnas Jamaika. Pelatih yang sedang menganggur setelah dipecat West Bromwich tersebut dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Jamaika. Rencananya kesepakatan Steve Bruce jadi pelatih timnas Jamaika akan diumumkan dalam 10 hari ke depan. Jamaika hingga kini belum memiliki pelatih sejak Heimir Hallgrímsson mengundurkan diri bulan lalu.
Bergeser ke kabar soal Arsenal, perekrutan anyar The Gunners Riccardo Calafiori telah tiba di AS untuk berkumpul dengan rekan-rekan barunya dan juga pelatih Mikel Arteta. Riccardo Calafiori diperkenalkan sebagai pemain Arsenal dengan nomor punggung 33. Calafiori memilih nomor tersebut karena itulah nomor yang ia kenakan selama di Bologna dan Basel. Asal tahu saja, nomor 33 di Arsenal sebelumnya pernah dipakai oleh pemain seperti Peter Cech dan Lord Banner. Setelah mendatangkan Calafiori, The Gunners kabarnya segera memboyong Leroy Sané dari Bayern Munchen. Mantan pemain City tersebut diminta kembali ke Liga Inggris oleh Arteta. Ketika jadi asisten Pep di City, Arteta sudah akrab dengan Sané. Dengan kontrak Sané yang akan berakhir pada tahun 2025, dan saat ini belum ada kesepakatan perpanjangan, maka The Gunners mencoba memanfaatkan celah ini. Arsenal berharap Euroton terbuka untuk menguangkan Sané musim panas ini. Sementara rival Arsenal Chelsea berpotensi mendapatkan Victor Osimhen dari Napoli. Dilansir dari Eurosport, Chelsea kabarnya akan menukar Romelu Lukaku dengan Osimhen. Dari sisi Napoli, mereka terbuka untuk memasukkan Osimhen dalam kesepakatan transfer Lukaku. Big Rom sendiri sangat diinginkan Conte. Namun mahar 30 juta pounds yang diminta Chelsea belum disanggupi oleh Napoli. Napoli juga menyiasatinya dengan memasukkan Osimhen. Di tempat lain, gelandang baru Juventus yang baru dibeli dari Aston Villa, Douglas Luiz, telah mendarat di Bandara Casale, Turin. Luiz tiba di Turin setelah beberapa hari berlibur usai Copa America 2024. Setelah sampai di Turin, rencananya Douglas Luiz akan segera melakukan tes medis yang telah dijadwalkan Bianconeri di J Medical. Setelah tes medis, ia dijadwalkan akan langsung bertemu dengan pelatih Thiago Motta dan rekan satu timnya di Continaza. Tim Italia lainnya, Monza, juga tak ketinggalan memboyong pemain baru. Dilansir Football Italia, mantan kiper Real Madrid dan PSG, Keylor Navas, telah resmi menjadi kiper baru Monza dengan status bebas transfer. Rencananya Navas akan terbang dari Costa Rica menuju Italia pada hari Selasa 30 Juli 2024 untuk menyelesaikan transfer tersebut. Pemeriksaan medis juga direncanakan akan dilakukan pada hari Selasa sebelum nantinya ia diperkenalkan ke publik Monza. Musim ini Monza memang butuh kiper baru menyusul penjualan Mikel Di Gregorio ke Juventus. Masih dari sepak bola Italia, Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC mengumumkan akan segera menyelenggarakan pemilihan umum presiden baru pada tanggal 4 November 2024. Pemilu tersebut didesak untuk segera dilaksanakan karena publik Italia ingin memiliki presiden baru. Presiden FIGC yang sekarang, Gabriele Gravina, masih banyak dikecam setelah penampilan mengecewakan Gli Azzurri di Euro 2024 lalu. Selain itu, kebijakan Gravina mengganti Roberto Mancini dengan Spalletti juga menuai banyak kritik. Gravina yang berusia 71 tahun pada bulan November nanti juga dianggap sudah terlalu tua untuk memimpin FIGC. Dari Italia terbang ke tanah Matador, dilansir dari Football Espanya, Girona telah mengumumkan perekrutan Bryan Gil dengan status pinjaman selama 1 musim dari Tottenham Hotspur. Pemain berusia 23 tahun itu diproyeksikan akan menempati posisi sayap serang Girona yang ditinggalkan oleh Savio yang hijrah ke City. Menurut laporan, Gil memiliki klausul pelepasan sebesar 15 juta euro yang diwajibkan kepada pihak Girona untuk menebusnya di musim mendatang. Sementara itu, kabar heboh datang dari rekrutan baru Real Madrid, Kylian Mbappe. Bintang Perancis tersebut telah dinobatkan sebagai pemilik klub termuda setelah ia membeli saham mayoritas klub Prancis, Caen. Menurut laporan, Mbappe membayar sekitar 20 juta euro untuk membeli sebagian besar saham Caen. Mbappe mengaku membeli Caen karena punya ikatan emosional saat dirinya kecil sempat berseragam Caen. Ia bahkan dulu hampir menandatangani kontrak profesional dengan Caen. Setelah menjadi pemilik, kini Mbappe berencana membuat klub divisi 2 Prancis tersebut bangkit dan bisa promosi ke Ligue 1 secepat mungkin. Mantan penyerang MU Zlatan Ibrahimovic melontarkan sindiran pedasnya kepada fans Manchester City jelang laga pramusim City versus AC Milan di Stadion Yankee, New York. Dilansir Manchester Evening News, saat Ibra diwawancarai oleh Manchester City TV, Ibrahimovic malah bercanda dengan mengatakan, "Apakah ada fans City yang menonton liputan ini?" Kalimat Ibra tersebut seolah menyindir jumlah fans City yang sedikit. Namun pundit dari Manchester City TV, Sean Wright-Phillips dan Julian Lescott membalas pernyataan Ibra tersebut dengan mengatakan bahwa sangat banyak fans City yang menonton liputan tersebut dari Inggris.
Dari berita soal Ibrahimovic bergeser ke kabar transfer. Di tengah ketidakpastian masa depan Jarrad Braithwaite, Everton sudah langsung gerak cepat mendapatkan bek tengah baru dari Lyon, Jack O'Brien. Pemain 23 tahun tersebut ditebus di Toffees dari Lyon dengan mahar 20 juta euro. Everton telah memenangkan perburuan bek asal Republik Irlandia tersebut atas Brentford dan Wolves yang sebelumnya juga berminat pada O'Brien. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Everton sudah mengkonfirmasi perekrutan O'Brien dan segera akan diperkenalkan ke publik Goodison Park. Dari Goodison Park pindah ke Old Trafford. Ada kabar terbaru dari gelandang MU Christian Eriksen yang tengah dibidik klub Liga Belgia Anderlecht. Lansir Get Football Newspan, pelatih Anderlecht Brian Reimer sudah berbicara langsung dengan Eriksen mengenai peluang kepindahannya ke Belgia. Asal tahu saja, Brian Reimer ini pernah bekerja sama dengan Eriksen saat berseragam Brentford. Selain itu, Reimer juga memanfaatkan koneksi kedekatan Eriksen dengan Jan Vertonghen, pemain Anderlecht yang dulu jadi teman Eriksen di Ajax dan Spurs. Semua langkah tersebut telah dilakukan Anderlecht demi memboyong pemain yang akan habis kontraknya di Old Trafford 2025 mendatang. Setelah kehilangan En-Nesyri yang hijrah ke Fenerbahce, Sevilla kini mendapatkan gantinya, yakni Kelechi Iheanacho dari Leicester City. Mantan pemain Manchester City tersebut dilepas oleh The Foxes secara gratis musim panas ini. Iheanacho akan menjalani tes medis di Ramon Sanchez Pizjuan dalam minggu ini. Setelahnya Iheanacho akan diumumkan sebagai rekrutan baru Sevilla. Iheanacho diharapkan jadi pengganti yang sepadan dari En-Nesyri. Dari Spanyol bergeser ke Italia, AC Milan dikabarkan akan mendapatkan tanda tangan bek sayap Tottenham Hotspur Emerson Royal pekan ini. Menurut cuitan pakar transfer Fabrizio Romano, Rossoneri sudah mendapatkan lampu hijau dari Spurs pada hari Senin 29 Juli 2024. Namun nominal kesepakatan transfer Emerson Royal ke AC Milan masih dirahasiakan. Setelah mendatangkan Morata dari Pavlovic, Emerson Royal rencananya akan diumumkan sebagai rekrutan baru Rossoneri musim panas ini. Dari kota Milan pindah ke Turin, Juventus tak mau kalah untuk mendatangkan pemain baru. Dilansir Get Football News Germany, Bianconeri tengah mengincar penyerang Maximilian Bayer dari Hoffenheim. Bayer adalah talenta muda berusia 21 tahun yang mencetak 16 gol bersama Hoffenheim musim lalu. Bayer disebut manajemen Juve lebih murah daripada Karim Adeyemi yang sebelumnya juga diincar. Klausul pelepasannya hanya senilai 32,5 juta euro. Sementara itu dari Bundesliga, pemain Dortmund Yusuf Moukoko ingin meninggalkan klub. Agen Moukoko mengkonfirmasi bahwa kliennya telah meminta izin untuk pamit meninggalkan Signal Iduna Park musim panas ini. Die Borussen sendiri tidak akan menghalangi Moukoko jika memang bersedia meninggalkan klub. Pasalnya kepergian Moukoko juga akan membantu Dortmund mengatasi jumlah penyerang yang membludak setelah kedatangan Serhou Guirassy. Belum ada kabar kemana striker 19 tahun tersebut akan berlabuh. Namun yang jelas kedua belah pihak sudah sepakat untuk berpisah. Dari kabar transfer beralih ke kabar Timnas Spanyol U19. Timnas Spanyol U19 yang baru saja menjuarai Euro U19 tahun 2024 di Irlandia Utara. La Rojita jadi kampiun setelah mengalahkan Timnas Prancis di final dengan skor 2-0. Gol Spanyol dicetak oleh pemain Bayer Leverkusen Iker Bravo dan pemain Real Betis Hassani Diao. Gelar juara Timnas Spanyol U19 ini melengkapi gelar juara Timnas Spanyol senior di Euro 2024. Hal ini menjadikan sepak bola Spanyol benar-benar mendominasi Eropa tahun ini. Masih dari Spanyol, Barcelona yang sedang mengalami kesulitan keuangan kini mendapat angin segar karena akan ada sponsor baru yang masuk. Dilansir Football Espanya, Blaugrana akan mendapat sponsor baru dari perusahaan asal Arab Saudi Medusa. Kesepakatan Medusa dengan pihak Barca dikabarkan mencapai 15 juta euro per musim. Nantinya merek Medusa akan ditampilkan di celana pendek Barcelona. Posisi logo Medusa akan berada tepat di atas logo Nike. Dari sepak bola nasional, baru-baru ini pemain timnas Indonesia Ivar Jenner dipuji FC Utrecht berkat gol indahnya saat laga uji coba melawan RC Lens. Bahkan Utrecht memberikan apresiasi dengan mengunggah momen gol Jenner tersebut di Instagram resmi klub. Tak hanya itu, pelatih FC Utrecht Ron Jans juga ikut memberikan pujian. Menurutnya ini jadi laga uji coba yang bagus bagi tim. Menurutnya banyak gol apik tercipta di laga tersebut, termasuk gol tendangan jarak jauh Jenner. Menurut Ron Jans, membobol gawang klub seperti RC Lens dengan proses gol yang bagus itu tak mudah.